segera dibenahi adalah bagaimana Alex Rins mulai diperankan semaksimal mungkin untuk menjadi inisiator mengembangkan Yamaha YZR M1. Jadi saya rasa baik musim ini ataupun awal tahun depan belum bisa melihat performa Honda yang terbaik. Moto Boys, jumpa lagi Moto Boys. Jumpa lagi. Ini nih yang bikin kangen nih, nge-host bareng Bang Joni. Ini nih, jumpa laginya gini nih. Bang Jon, Ya. kita akan ngobrol tentang pabrikan Jepang di Japanese MotoGP. manufacturer. Itu dia. Ini apa ya? Jadi kita kan mayoritas pabrikan Jepang. Pabrikan Ya? Jepang, betul. Motor yang di jalan raya kebanyakan Iya. pabrikan Jepang gitu kan. Betul. Nah, tapi ketika di MotoGP ada apa nih dengan pabrikan Jepangnya gitu kan? 1 tahun, 2 tahun, ya mau tahun ketiga nih. Betul. Kayak nggak ada apa ya? Kayak nggak ada asa untuk bisa bertarung di depan nih Bang. Iya. Nah, kalau menurut Bang Joni, baik itu Honda, baik Maupun itu Yamaha, ini apa yang terjadi oleh pabrikan Jepang ini? Tapi sebelum itu kita gas dulu Bang ya. Gas apa nih? Ya ini nih. Ini. Gas nih. Bang Joni, Ya. gue ngeliat ya baik itu Yamaha, baik itu Honda. Ini kayak apa ya? Ya motor pelengkap aja untuk di MotoGP. Sisanya ya mungkin ya itu entah itu OMR Ducati, entah itu OMR KTM gitu kan. Pokoknya ya dikuasain banget lah sama pabrikan Eropa. Ini ada apa nih? Ya kalau saya melihat justru memang karena pabrikan Jepang ini terlambat merespons trends yang terjadi di MotoGP. Dia terlalu fokus dengan istilahnya format lama di mana dia mengandalkan pembalap andalannya, kemudian mengembangkan motor, dan nanti ini motor yang dikembangkan oleh si A ini bakal diwariskan ke pembalap berikutnya. Itu udah terjadi di 2000 awal era 4 MotoGP Patak 2002. Bagaimana Rossi mengembangkan motor buat Honda, tapi kemudian dia keluar ke Yamaha, dia mengembangkan buat Yamaha sampai kemudian dia pecah kongsi dengan Yamaha ke Ducati, tapi balik lagi dan itu secara warisan itu kelihatan yang mengembangkan motor Yamaha dari 2004 sampai kemudian ya Di 2019 itu Valentino Rossi. Begitu juga Honda bagaimana sebenarnya Honda sih udah lebih awal ya, semenjak ditinggal betul Rossi ke Yamaha sebenarnya ya. Dia langsung berpikiran wah harus mendapatkan istilahnya pengembang atau istilahnya patokan atau referensi yang terbaik. Bagaimana dia kemudian cari mulai Nicky Hayden sampai akhirnya kemudian adalah lahir seorang Nini Pedrosa. Dan Nini Pedrosa ini dari 2006 sampai akhir 2018 itu benar-benar menjadi titik tolak pengembangan motor. Sampai kemudian pengen tahu nih apakah motor formula dari Nini Pedrosa itu cukup bagus, dikembangkan oleh Casey Stoner. Stoner berhasil memperbaiki sangat maksimal, akhirnya turunlah ke Marc Marquez. Nah, sejak era Marc Marquez dan Pedrosa ini jelas Honda itu istilahnya apa ya, terlalu jemawa gitu, tidak mau mendengarkan opsi ini motor jangan seperti ini dong, kembangkan buat yang lain, sampai akhirnya ya itu ketok palu, Marc Marquez hengkang, bubar semua. Dan sekarang artinya apa? Baik Honda dan Yamaha kembali ke nol, kayak mengisi bensin gitu. Kembali ke nol ya, atau gitu ya? Iya. Jadi dia mulai mencari, bahkan sekarang kan ya Honda aja mengembangkan motor RC203V itu untuk semua, untuk Luca Marini, untuk Joan Mir, untuk siapa sih Takaki Nakagami, untuk Johan Zarco, yang notabene kemudian tidak juntrung mau kemana.
itu selalu berubah dari paruh musim pertama, dari ronde pertama sampai ronde 9. Jadi istilahnya itu setiap ronde MotoGP dijadikan laboratorium berjalan oleh si Honda. Nah, sementara buat Yamaha ini udah mulai membaik nih, karena dia sadar bahwa pembalap bintangnya bukan sosok yang perkasa dalam mengembangkan motor, makalah diambil seorang Alex Rins. Hanya saja problem Alex Rins tidak dalam kondisi fit 100%. Makanya kemarin setiap mau jajal motor yang baru sesuai dengan settingannya dia cedera. Ini yang mungkin jadi setback. Sementara Honda sekarang udah mulai mengubah sistem itu, dia coba untuk istilahnya patokan ke siapa nih. Nah kayaknya di Honda pabrikan atau Repsol Honda, tahun depan nggak tahu ya karena nggak ada Repsol. Itu fokus ke Luca Marini. Nah nanti biar setelah Luca Marini jadi istilahnya patokan dasar, Joan Mir yang mungkin ntar fine tune atau memperbaiki. Nah sementara di LCR udah tidak bisa dibungkiri seorang Johan Zarco. Nah dari Johan Zarco dan seorang Luca Marini ini akan istilahnya diperas nih seperti apa form dari motor RC213V. Jadi saya rasa baik musim ini ataupun awal tahun depan belum bisa melihat performa Honda yang terbaik. Sementara saya melihat Yamaha nih bisa lebih semaksin di depan. Jadi atur aja bro. Enggak bukan turbonya ya. Atur aja kenapa? Karena dia udah mulai sadar. Dan ini dipicu oleh dengan pensiunnya seorang Lin Jarvis. Dia pertama targetnya adalah mempertahankan seorang Alex Rins, Fabio Quartararo dan Alex Rins. Kemudian tahun depan fix akan ada Yamaha satelit. Dan yang paling manuver paling dasar adalah memboyong Max Bartolini dan juga desainer terowongan anginnya Ducati ke Yamaha. Meskipun memang ya itu tadi kalau kita dengar kemarin omongan Quartararo tuh kayaknya kok kemarin pengen mesinnya ditingkatkan, dipenuhin, komplain. Kemarin karena ini kurang lincah, mesin lincah. Jadi ya mungkin harus segera dibenahi adalah bagaimana Alex Rins mulai diperankan semaksimal mungkin untuk menjadi inisiator mengembangkan Yamaha YZR M1. Jadi untuk tahun ini ya mungkin nih para penggemar pabrikan Jepang sabar-sabar, urut-urut dada, ya tunggu aja deh. Belum mungkin akan langsung jong di 2024 ini kecuali karena satu dan lain hal. Tapi gini, tadi Bang Joni bilang ini pengembangannya untuk Honda nih. Kita ngomong Honda dulu. Itu ada di Johan Zarco dan juga Luca Marini. Kalau Bang Joni ngelihat sendiri nih, kalau gue ya ngelihat Luca Marini kayaknya dia sebatas orang yang bisa memakai motor. Kalau gue dalam pandangan gue. Tapi kalau Bang Joni melihat Luca Marini seperti apa? Jadi kalau kita melihat Luca Marini kan kita lihat dia sosok pembalap istilahnya di bibit bukan, dia agak unik loh. Di bibit tuh bener-bener cepet banget. Cepat misalkan dia sempat ke Moto3, tapi di Moto3 karena postur tubuhnya terlalu tinggi, akhirnya dia dipindahkan ke Chef Moto2. Di Chef Moto2 itu sempat di tim Forward Racing. Itu tahun pertama itu jelek, tahun keduanya bagus. Setelah dia mereview atau mengevaluasi setting tahun sebelumnya, jadi bagus di paruh musim keduanya. Demikian juga sebenarnya di VR46 Racing Team tahun lalu itu udah bagus. Cuman kan karena istilahnya ada kesempatan gabung tim pabrikan yang notabene ya bisa meningkatkan ekonomi dan sosial dia itu diambil. Artinya apa? Tahun ini mungkin dia coba menggali informasi, mencari tahu bagaimana sisi kelemahan dari RC213V, dia akan ekstrak nanti di tahun kedua. Minimal tahun kedua ini dia udah punya gambaran. Oh kayak begini cara kerja skuad pabrikan Jepang. Oh kayak gini gue berkomunikasi dengan insinyur Jepang. Karena selama ini dia kan ya secara internal relasinya itu dengan orang-orang Eropa dengan orang Italia. Saat ini dia sudah bisa memahami, dan satu hal, Luca Marini ini emang orangnya teknis banget. Artinya informasi yang dia sampaikan itu selalu bisa berhasil guna. Ya kalau kita ingat tahun lalu saat dengan Bezzecchi itu sebenarnya lebih mendapat support informasi itu dari Luca Marini. Jadi saya rasa kenapa Luca Marini jadi andalan
tahun ini oleh Honda pabrikan dengan segala kemampuan itunya, dan dia tuh punya kemampuan lebih dari berapa bahasa lah, orangnya polyglot. Artinya kalaupun pemain misalkan orang Spanyol ngomong atau orang Jepang, dia mau belajar bahasa Jepang sih. Kalau orang Jepang mungkin wah ini gini, dia akan ngerti gitu. Jadi saya rasa dengan kemampuan yang dipunyai oleh Luca Marini, mungkin sekarang dia istilahnya memang pelan, jelek, tapi itu semuanya merupakan proses dari pengumpulan informasi dan data untuk bisa membuat motor yang lebih baik. Karena kan Luca Marini dikontrak sampai 2025. Karena juga secara ya harusnya ya, ketika di Moto2 dia juga mengkilap kan. Betul. Seharusnya ketika pindah ke MotoGP ini juga memang ada bakat yang ya istilahnya dipoles dulu. Betul. Baru bisa mengkilap kan. Dia nggak sabar sih, coba tahan dulu di VR Motorcycle Racing Team, baru pindah ke Honda. Ini nggak kan. Makanya gue juga sempat mikir bahwa apa sih yang dilihat oleh Honda sebenarnya dari Luca Marini kan gitu tadinya. Teknik insight-nya dan bahasanya itu sampai ya Alberto Puig aja kaget gitu. Oh, dia bisa menjelaskan sisi teknis yang sebenarnya ini bukan makanannya pembalap gitu. Sehingga si teknik si insinyur lebih cepat mengerti. Bisa lebih mengerti, oh kendalanya di sini. Itu ternyata itu ya. Iya, di sosok Luca Marini. Karena gue bilang, kok berani-beranian Luca Marini ini disikat kayak nggak, ya maaf. Kenapa nggak ada pilihan lain gitu kan? Seperti itu kan menurut gue. Ternyata murah. Tapi ya maaf. Semurah-murah pembalap dunia. Iya. Dan apalagi sekelas Honda gitu kan, yang motornya di sini aja udah kayak kacang goreng jualan. Harusnya kan memang uang bukan masalah buat mereka kan, harusnya seperti itu kan. Ya buktinya lu bayar Marquez dari 2013 sampai 2022 aja. 2023 nggak ada masalah kan. Betul. Nah, itu. Nah, Bang, tapi kalau gue ngeliatnya justru dari antara Yamaha dengan Honda, ini progresnya kayak lebih cepat di Yamaha nih. Di Yamaha, betul. Itu karena hal apa? Sebenarnya si Honda ini sudah mengadopsi apa yang dilakukan Yamaha jauh-jauh sebelumnya. Bagaimana kita ingat era bedol desanya Casey Stoner, Livio Suppo, dan juga Shuhei Nakamoto itu yang memboyong orang Ducati ke HRC. Nah ini sekarang dilakukan oleh Yamaha. Dia bagaimana mendatangkan orang Ducati, udah gitu yang istilahnya benar-benar pengembangan motor performa dan aerodinamika, itu Massimo Bartolini atau Max Bartolini, dan dia berhasil meyakinkan seorang Quartararo bahwa tidak mudah membalikan tangan untuk membuat motor yang kompetitif seperti Ducati. Ducati bayangkan dari 2012 loh. Itu dia. Dan bahkan ya Bartolini meyakinkan Quartararo, bahkan katanya sempat udah mengetes motor prototipe untuk 2027. Makanya si ini optimistis. Nah, dengan istilahnya Bartolini Bartolini sebenarnya tidak ada urusan dengan mesin Yamaha tuh mesti begini-begini, dia enggak, karena untuk mesin tetap urusan Jepang. Tapi selama ini Yamaha itu ada missing link. Di saat dari Jepang itu kan ditesnya di Jepang terus, makanya sampai 2018 mencanangkan mau bikin tim tes Yamaha Eropa, nggak kejadian-kejadian. Bahkan dulu pernah kontrak Jorge Lorenzo gabut nggak jadi test rider. Kalau Cruccio juga yang nggak tahu ininya, katanya jangan nanya sama gua, Quartararo lebih tahu. Lalu kan test rider. Nah dari sini coba istilahnya dibenahi, kemudian mendatangkan seorang teknisi yang nantinya bisa menggabungkan istilahnya kedua kekuatan apik dari mesin Yamaha dengan sasis Eropa. Ini Max Bartolini. Sebenarnya udah ada, cuman problemnya adalah Yamaha saat ini hanya 2 orang balap. Makanya itu. Jadi tidak bisa mengeksplor lebih untuk motor yang lain. Dan problemnya lagi adalah Alex Rins sebenarnya punya kemampuan lebih dari saat ini. Sayangnya dia masih terkendala cedera kakinya. Dan kemarin jatuh lagi, bahkan sampai akhirnya absen balapan. Jadi saya rasa seandainya kalau sampai Alex Rins fit 100%, dia bisa menjalankan tugas balapan dan juga mengembangkan Yamaha M1 secara maksimal. Mungkin sebelum akhir musim Yamaha udah bisa bersaing di podium lah.
Itu sih. Dan jadi makanya gue bilang dengan ya kondisi saat ini dua pabrikan ini nggak bisa banyak berbicara gitu kan. Tapi ketika tahun depan nih, gue ngeliatnya kondisinya akan lebih berbeda lagi. Karena ya seperti kita tahu bahwa Alex Espargaro ini sekarang udah dikontrak sebagai test ridernya HRC kan bang. Iya. Nah yang gue harapkan ya ini bisa dibilang resepnya motor Eropa pure bisa ya apa ya dikembangkan lagi dengan ya balap ataupun dengan ya komposisi pabrikan Jepang gitu dan kan. Keputusan Yamaha mengontrak Alex Espargaro ini Yamaha Honda diputuskan oleh Alex Espargaro pada Honda ini saya rasa keputusan yang paling tepat karena seorang Alex Espargaro ini dengan rekam jejak pernah menangani Suzuki kemudian juara dunia itu motor kelahiran dia kemudian juga Aprilia menang-menangan sekarang coba untuk ini juga dari Alex Espargaro dan bahkan dengan pengalaman dia yang cukup banyak tidak hanya Aprilia, Suzuki tapi bahkan pakai forward racing Yamaha waktu itu kemudian juga Ducati saya rasa seharusnya bisa diekstrak oleh HRC untuk bisa menjadikan minimal format motor Honda Formula kemenangan. Apalagi ya kita ketahui bahwa ya tadi Bang Joni bilang Suzuki, Forward, terus segitu sekarang Aprilia. Ini masing-masing punya apa ya tipe mesin yang berbeda kan bang. Yang satu ada yang inline, yang satu ada yang V4. Nah dengan Honda yang saat ini V4 pun seharusnya nggak banyak apa ya nggak banyak yang ya penyesuaian yang harus dilakuin ya sebenarnya. Pokoknya nunggu nih. Apa kata Alex Espargaro kalau sampai informasinya, wih parah nih, berarti emang kacau banget nih pengembangan Honda selama ini nih. Itu, apalagi Honda sekarang 4 pembalap, Yamaha cuma 2 pembalap, tapi seolah ya nggak banyak hal yang perlu dilakuin di Yamaha nih, gitu ketimbang si Honda. Honda sampai kayaknya ngerubah ini bang, ngerubah apa ya? Ya semua orang ganti ini gitu kan banyak. Karena memang saat ini memang fokusnya ke semua orang jadi informan gitu yang memberikan masukan motornya seperti apa itu. Karena ya sampai sekelas Quartararo aja nih apa ya jadi kayak pembalap kacangan saat ini gitu loh. Kacang. Ya habis nggak kapan podium nih? Ataupun kapan tarung lagi di barisan depan kan? Ini, waduh beda banget ketika mati gaya, itu dia. Bisa ngapa-ngapain. Beda banget dengan ya 1 atau 2 tahun yang kemarin kan. Saat ini, aduh terpuruk banget. Tapi walaupun gajinya jadi tahun depan jadi lebih gede daripada Peko kan, tapi kan ya seorang Quartararo nggak mau kali makan gaji buta doang. Kita akselerasi lagi tahun depan kan Yamaha udah punya tim satelit, Pramac Racing, Yamaha Pramac Racing. Dan bahkan katanya digadang-gadang pembalapnya pun bukan kaleng-kaleng. Itu dia. Nih ngomong soal tim satelitnya Yamaha nih. Siapa bang kira-kira yang bakal santer sih di Pramac ini nih? Sky Italia cerita katanya Miguel Oliveira dan Tony Arbolino. Widih. Tony Arbolino di rider dari Moto2 nih ya. Betul. Terus Miguel Oliveira. Terus siapa dong yang di track house nantinya? Track house itu santer katanya ini Ai Ogura. Ya tetap dia coba pantau Joe Robert karena track house coming dari USA pastinya pengen balap dari Amerika dong. Nah kalau gue ngeliatnya Ai Ogura nih kapan ngeganti Nakagami nih? Ya Nakagaminya masih dibutuhin. Gitu ya. Informasi istilahnya insinyur Jepangnya masih kurang percaya nih sama Mir ini, makanya dia masih tetap ingin ada Nakagami biar mengklirkan. Oh mungkin maksud si Jarko begini, maksud ini dari masukan si Takaki Nakagami. Tapi kalau gue bang melihatnya, kalau gue jadi Honda nih ya, gue akan ganti Nakagami dengan Ai Ogura. Nakagami akan gue tempatkan di WSBK. WSBK. WSBK kan saat ini lagi kewalahan juga. Iya, kalau kemenangannya nggak perform. Nah itu dia. Mau siapapun ya kali aja dengan hadirnya Nakagami di WSBK, Honda bisa naik lagi kan. Ya, habis di WSBK pakainya inline sih. Makanya. Ya tapi nggak apa-apa juga kan.
Nggak apa-apa. Kawasaki aja yang inline pun ya berapa tahun tuh? 6 tahun. Tapi kan rehab bertahan. Tapi kan motor emang karena itu motor diproduksinya emang iya. Oke. Jadi gitu ya Bang ya. Masih butuh ya waktu lebih lah ya untuk kalau mau itu istilahnya apa ya? Stay calm, harap sabar. Itu bukan stay calm. Kalau stay calm harap tenang gitu kan, diem tenang gitu kan. Kalau sabar kan nunggunya lama Bang. Jadi kita nih yang mungkin termasuk fanatikan Jepang, ya udah diem aja, yang Eropa ngoceh apa iyain aja, tapi giran ntar keluar baru kita yang paling itu. Teriak paling kencang. Itu dia. Dulu pernah gue bikin tulisan, kalau nggak salah setahun yang lalu lah, setahun lebih lah, bahwa pastinya ya pabrikan Eropa ini akan pabrikan Jepang akan berkiblat ke pabrikan Eropa. Ya ternyata saat ini juga ya kondisinya seperti itu. Nggak menutup kemungkinan bahwa yang merajai MotoGP terus WSBK saat ini ya memang pabrikan Eropa. Betul. Tapi kalau untuk di WSBK-nya juga gue ngeliatnya, wah ini apakah peran seorang Toprak atau atau memang BMW-nya udah mulai kenceng? Toprak. Emang Toprak ya? Satu itu, kedua Topraknya udah istilahnya bisa memposisikan sebagai bintang WSBK. Itu. Nah, gue berharap juga ketika di MotoGP nih, baik itu pabrikan Honda, baik itu Yamaha, ya ini kan masing-masing udah punya jagoan kan? Iya. Nah, jagoan ini harus dibekali dengan senjata yang lebih tajam, lebih ampuh. Jadi emang kita akan menunggu nih. Setuju. Gitu ya? Oke Bang Joni. Siap. Untuk video yang ngobrol tentang ya pabrikan Jepang ini. Pabrikan Jepang. Thank you berat nih Bang. Sama-sama. Jangan kapok ya Bang, main sini Bang ya. Jangan kapok, emang. Jadi tunggu tuh teman-teman. Kalau mau Bang Joni datang lagi ke sini, tulis di kolom komentar. Subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Teng. Ini nih. Kalau dulu dia ngingetin mulu nih. Oke. See you Moto Boys.